Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Setelah terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17, tentu kita akan kembali menantikan perjuangan adik-adik kita Timnas Indonesia U17 yang akan kembali berlaga nanti 6 bulan kemudian, yaitu di pentas Piala Dunia U17 tahun 2025 yang rencananya akan digelar di Qatar pada tanggal 3 sampai 27 November mendatang ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, Piala Dunia U17 di tahun ini tentu akan berbeda dengan Piala Dunia U17 di edisi-edisi sebelumnya. Edisi yang terakhir tentu di tahun 2023, di mana digelar di negara kita, di Indonesia. Piala Dunia U17 itu pesertanya sebanyak 24 tim ya. Di edisi terakhir kemarin terbagi ke dalam 6 grup gitu. Dan itu biasanya diselenggarakan selama 2 tahun satu kali. Nah, tentu mulai tahun ini Piala Dunia U17 akan ada beberapa perubahan. Yang pertama, yang tadinya diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, mulai tahun 2025 hingga ke depannya itu akan diselenggarakan setiap 1 tahun satu kali ya. Lalu juga selain itu akan ada penambahan peserta ya. Sudah dibuktikan di Piala Dunia tahun ini nanti, bahwa yang tadinya di edisi sebelumnya itu ada 24 negara, yang di edisi sekarang itu bertambah menjadi 48 negara. Dan tentu slot atau jatah-jatah dari setiap konfederasinya itu akan bertambah. Biasanya di Asia, di AFC itu jatahnya 4 ya, dan itu biasanya menggunakan kualifikasi Piala Dunia itu menggunakan event Piala Asia U17 gitu. Siapapun tim yang lolos ke babak semifinal atau 4 besar itu yang berhak melaju ke Piala Dunia U17. Nah, dan sekarang karena sudah bertambahnya kuota menjadi 48 negara, dan khususnya di Asia atau di AFC ini bertambah jatahnya menjadi 8, maka siapapun yang berpartisipasi di Piala Asia dan berhasil lolos ke babak 8 besar, mereka berhak untuk tampil di Piala Dunia tahun ini ya. Salah satunya itu Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, lalu seperti apa format dari Piala Dunia U17 yang akan digelar tahun ini di Qatar? Nah, saya akan coba menampilkan beberapa sketsanya. Nah, ini dia ya. Jadi sebetulnya format baru ini rencananya itu sudah diusulkan ketika tahun 2021 ya, dan baru di ACC pada tahun 2024, di mana di dalamnya itu ada juga peran dari mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, yang memang saat ini beliau bekerja sebagai tim pengembangan sepak bola global di FIFA, yang termasuk menggodok format baru dari Piala Dunia U17 ini. Dan akhirnya beliau dan juga orang-orang di FIFA telah meng-ACC gitu format baru ini. Jadi untuk di Piala Dunia U17 mulai tahun ini itu total 48 peserta itu akan terbagi ke dalam 4 mini turnamen ya. 4 mini turnamen, di mana di setiap mini turnamennya itu di dalamnya ada 3 grup ya. Grup A, grup B, dan grup C. Di mana di setiap grupnya itu berisi 4 tim atau 4 negara. Nah, lalu siapa saja yang berhak lolos ke fase gugur? Yang berhak lolos ke fase gugur itu adalah dari setiap mini turnamen 3 juara grup dan juga 1 runner up terbaik
itu akan lolos ke fase gugur atau ke babak semifinal dari setiap mini turnamen ya. Jadi dari setiap mini turnamen nanti ada 4 tim yang akan lolos ke fase gugur dan mereka akan memainkan babak semifinal. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Nah, ini sketsa berikutnya. Nah, dari setiap mini turnamen yang sudah melaju ke babak semifinal, nantinya dicari juaranya, dan juara dari setiap mini turnamen itu akan lolos ke babak semifinal Piala Dunia U17 ya, yang akan dimainkan yaitu babak semifinal, perebutan peringkat ketiga, dan juga babak final. Seperti itu simpelnya format baru dari Piala Dunia U17 mulai tahun ini. Nah, dan tentu jika melihat dari format baru Piala Dunia U17 2025 ini, pastinya setiap tim atau setiap negara itu benar-benar harus mereka benar-benar harus mempersiapkan kedalaman skuad yang benar-benar mumpuni gitu. Apalagi nanti tim atau negara ini lolos ke fase-fase selanjutnya gitu. Karena memang akan banyak sekali pertandingan yang akan dimainkan oleh para pemain gitu. Tentu mulai dari kondisi fisik, lalu juga proses recovery yang cepat, dan juga kedalaman skuad itu benar-benar harus diperhatikan oleh setiap negara atau setiap timnya ya. Karena itu tadi banyak sekali pertandingan yang akan dijalani oleh para pemain, apalagi dengan waktu yang sangat singkat ya, kurang dari 1 bulan sebetulnya, kurang dari 1 bulan penuh gelaran Piala Dunia 17 tahun ini. Dan menariknya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa Piala Dunia 17 kali ini mulai tahun ini hingga kedepannya itu akan digelar setiap 1 tahun sekali. Otomatis berarti tahun 2026 akan ada lagi digelar Piala Dunia 17 tahun depan. Nah, dari mulai tahun ini hingga 5 tahun ke depan sampai 2029, Qatar itu diberi kehormatan ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dari mulai tahun 2025 hingga tahun 2029, berarti sebanyak 5 edisi ya. Nah, tentu melihat dari format ini juga dan penambahan peserta juga, ini pastinya ada dampak positif ataupun negatif bagi setiap negara yang akan mengikuti Piala Dunia 17 ini. Tentu dampak positifnya juga ada pastinya. Dampak positifnya dengan bertambahnya peserta, pasti peluang negara-negara yang biasanya sulit untuk menembus Piala Dunia, peluangnya menjadi terbuka. Lalu juga exposure-nya lebih besar lagi. Begitupun juga untuk percepatan pengembangan para pemain muda. Karena kan pastinya U17 ini usianya di bawah 17 ya. Ada yang 16, 15, bahkan mungkin 14 gitu. Dan ada juga sebetulnya dampak dari negatifnya perubahan format dan penambahan peserta ini. Yang pertama pastinya turnamen Piala Dunia 17 ini tidak se-eksklusif lagi seperti edisi-edisi sebelumnya, karena yaitu tadi dengan dampaknya bertambah peserta. Lalu juga pastinya potensi beban berlebih bagi para pemain muda gitu. Karena bertambahnya peserta, pasti pemain-pemain muda di setiap negara dibebankan untuk bisa lolos ke Piala Dunia dengan dalih jatah dan slot untuk lolos itu sekarang semakin lebih besar gitu peluangnya, seperti itu. Begitupun juga dengan kesiapan dari tuan rumah yang ditunjuk nantinya gitu. Ya mungkin sekarang Qatar untuk 5 tahun ke depan, mereka dengan kemarin berhasil menggelar Piala Dunia Senior, begitupun Piala Asia juga, Piala Asia 23 mereka sukses ya. Tentu secara finansial pun Qatar bisa dikatakan mampu untuk menggelar Piala Dunia U17 ini yang diadakan setiap tahun. Nah, lalu bagaimana dengan negara-negara lain yang nantinya akan ditunjuk? Nah, itu juga belum tahu.
kondisi kesiapan mereka secara finansial, secara fasilitas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang tentu dengan perubahan format dan penambahan peserta ini, yaitu tadi dampak positif dan negatifnya juga masing-masing ada gitu. Tetapi ya mungkin alasan FIFA meng-ACC perubahan ini karena ingin mempercepat perkembangan sepak bola mulai dari usia muda ya. Tetapi balik lagi ya, tentu pemain itu pastinya semakin bertambahnya pertandingan, semakin bertambahnya peserta, pasti pertandingan pun semakin banyak yang akan dijalani ya. Kasihan juga sebetulnya para pemain, apalagi pemain-pemain muda yang sebetulnya di usia tersebut itu bukan beban, targetnya itu bukan prestasi tetapi pengalaman ya. Tetapi balik lagi mungkin ke negara atau federasi di negara masing-masing targetnya seperti apa. Yang pasti Piala Dunia U17 mulai dari tahun ini hingga beberapa tahun ke depan penuh dengan tantangan yang ya bisa dikatakan lebih sulit lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.